Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bu Alfira Rosadian, pada video pembelajaran terkait ilmu ekonomi dan juga bisnis. Pada pertemuan kali ini, saya masih akan membahas bab yang sama, yaitu terkait ketenagakerjaan, yakni terkait tentang sistem upah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Pada pertemuan lalu, kita sudah memahami apa itu tenaga kerja, kemudian angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Sekarang kita akan belajar keterkaitan antara ketenaga kerjaan dengan sistem upah. Apa itu sistem upah? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah itu adalah hak pekerja ataupun buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja maupun buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja maupun buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi upah itu biasa disebut dengan gaji ya, yaitu hak yang merupakan hak pekerja yang diberikan oleh pemberi kerjanya atas imbalan dari aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh buruh atau pekerja kepada pemberi kerja. Itu dinamakan dengan upah. Terdapat jenis-jenis dari upah atau gaji. Indonesia mengenal beberapa jenis upah, di antaranya yang pertama yaitu upah menurut waktu, adalah sistem upah yang didasarkan pada berapa lama seseorang itu bekerja. Nah, upah menurut waktu ini dibayarkan berdasarkan waktu. Misalkan pekerja dengan jumlah waktu full atau full time dengan pekerja dengan paruh waktu yaitu part time. Tentu upahnya juga berbeda. Ini merupakan upah menurut waktunya. Kemudian yang B yaitu upah menurut satuan hasil, adalah sistem upah yang didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Nah, upah menurut satuan hasil ini biasanya kita temui di pabrik ya. Semakin banyak si buruh itu menghasilkan output, maka upahnya juga akan semakin banyak. Yang ketiga yaitu upah borongan, adalah sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Itu dinamakan dengan upah borongan. Yang kedua yaitu terkait upah minimum. Dalam upaya mewujudkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan layak bagi masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan dalam sistem pengupahan yaitu kebijakan upah minimum. Apa itu upah minimum? Upah minimum adalah standar penghasilan yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang tingkatannya disesuaikan dengan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, upah minimum atau biasa disebut dengan UMP, UMK itu tentu berbeda ya dari suatu daerah ke daerah lain di dalam suatu negara. Misalkan UMK di Kota Sidoarjo dengan UMK di Kota Malang tentunya berbeda.
Nah, itu dinamakan dengan upah minimum. Biasanya besar kecilnya upah minimum itu juga dilihat dari jumlah penduduk produktif dan juga banyaknya industri yang ada di dalam daerah tersebut. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam layar, yaitu daftar upah minimum provinsi tahun 2022, di mana Aceh adalah sebesar 3.166 sekian, Sumatera 2.500 sekian, dan seterusnya. Itu dinamakan dengan upah minimum. Yang ketiga, kita akan belajar terkait Dewan Pengupahan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ini merupakan suatu lembaga tapi non-struktural yang bersifat tripartit. Nah, bersifat tripartit ini melibatkan 3. Yang pertama yaitu buruh atau pegawai, kemudian pengusaha atau perusahaan, dan juga pemerintah. Dewan Pengupahan pertama yaitu Dewan Pengupahan Nasional yang disingkat dengan sebutan Depenas. Depenas ini dibentuk oleh Presiden. Lembaga ini bertugas memberikan saran maupun pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan. Contohnya adalah menentukan UMP tadi ya, upah minimum. Depenas ini berwenang untuk memberikan saran maupun pertimbangan terkait berapa jumlah UMP yang berhak diterima oleh setiap daerah. Misalkan seperti itu ya. Dalam menjalankan tugasnya, Depenas ini bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan juga pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya. Keanggotaan Depenas terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh, perguruan tinggi, dan juga pakar. Sedangkan keanggotaan Depenas terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dengan komposisi perbandingan 2:1:1. 3 ya, makanya kenapa disebut dengan tripartit atau bersifat tripartit. Sementara jumlah anggota dari perguruan tinggi dan pakar itu komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan. Dewan Pengupahan kedua yaitu Dewan Pengupahan Provinsi yang biasa disebut dengan DPPROV. DPPROV ini dibentuk oleh gubernur. Tugas dari DPPROV ini memberikan saran maupun pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi, penetapan upah minimum kabupaten kota (UMK) ya, atau upah minimum sektoral atau UMS. Kemudian penetapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Jadi Dewan Pengupahan itu ada hak dan wewenangnya ya. Jika Depenas itu memberikan saran kepada pemerintah, jika DPPROV itu memberikan saran maupun pertimbangan kepada gubernur terkait upah minimum di suatu provinsi. Selain itu, DPPROV ini juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. DPPROV bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, dan pihak-pihak terkait yang dianggap perlu. Keanggotaan DPPROV ini terdiri dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja ya, tripartit, dengan komposisi perbandingan 2:1:1. Keanggotaan DPPROV dari unsur perguruan tinggi dan pakar itu jumlahnya juga disesuaikan menurut kebutuhan. Dewan Pengupahan ketiga yaitu Dewan Pengupahan Kabupaten ataupun Kota, biasa disebut dengan DPKAP atau DPKO, dipimpin oleh bupati maupun wali kota. Nah, tugas DPKAP ataupun DPKO ini adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati maupun wali kota dalam rangka usulan upah minimum kabupaten maupun kota. Kemudian penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten maupun kota.
Selain itu, Depekap maupun Depeko ini juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi maupun serikat pekerja atau buruh, perguruan tinggi, dan juga pakar. Keanggotaan dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja buruh dengan komposisi 2:1:1. Sedangkan untuk jumlah anggota dari perguruan tinggi dan pakar komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami terkait sistem upah? Dari memahami apa itu upah, sistem upah itu bagaimana, jenisnya, dan juga dewan pengupahan yang terdiri dari 3 tadi ya. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, coba kerjakan tugas yang ada di dalam layar terkait jenis upah. Coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Kalian cari tahu sistem dari pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga ataupun orang di sekitar kalian. Coba kalian isi kolom yang ada di bawah ini ya, mulai dari namanya, kemudian pekerjaannya apa, dan jenis upahnya itu masuk jenis upah apa. Kita sudah belajar ya di slide sebelumnya, dan juga nominalnya berapa. Nah, setelah kalian mengisi di dalam tabel ini, coba kalian simpulkan dari data yang kalian dapat terkait jenis upah. Nah, itu dia sekilas materi yang bisa saya sampaikan terkait bab ketenagakerjaan dengan pembahasan terkait sistem upah. Pada pertemuan selanjutnya, saya masih akan membahas bab yang sama, yaitu terkait ketenagakerjaan, yaitu pembahasan terkait pengangguran. Sebelum menutup video ini, saya sarankan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terkait ilmu ekonomi dan juga bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.